peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencari kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaklah kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, persis pada saat kita mengadakan misa ini, yang maksudnya sudah saya katakan pada kata-kata pembuka tadi, bahwa kita ingin melibatkan semua di dalam kegembiraan, baik mereka yang sudah mendahului kita maupun kita semua yang masih mengalami saat di mana kita akan bersyukur, mengucapkan pujian syukur kita atas rahmat Allah yang telah mendampingi kita dalam membangun dan menyelesaikan gedung gereja ini. Dan juga ingin sekaligus mengadakan apa yang kita sebut satu sama lain perdamaian. Perdamaian dengan sesama yang mungkin selama ini, selama kita sibuk, kadang-kadang kita karena sibuk, kita lupa bahwa mungkin ada orang yang terkena oleh kata-kata kita, sikap kita, yang mungkin merasa tidak enak, kita saling mendamaikan. Persis dasar dari perdamaian itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan tadi. Dia mulai dengan seruan ini, dengarkanlah perkataanku ini. Artinya penting, dengarkanlah perkataanku ini. Lalu Yesus mulai dengan pengajarannya, kasihilah musuhmu.
Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Wah, baik, kita tenang terus. Maaf, orang Yesus itu. Ya, tak ada kita. Apa yang buat? Di kolom ya. Baik, pada ini juga di bawah. Apa bukan ada yang bukan ada ya? Bukan ada lah. Apalagi kini kuah, ya datang pelen kene tahu yo mimpi kaya karanta, dipataruh kan mimpi kaya rinta. Baik, tidak usah kita disuruh berdamai, pasti sudah berdamai, karena tidak ada masalah. Ketika kita tahu bahwa ternyata orang tersinggung dengan kata-katamu tadi, kita cepat-cepat minta maaf. Minta maaf, saya tidak memaksudkan begitu. Kita minta maaf. Ini yang diharapkan Tuhan dari kita. Kita hendaknya menjadi pangkal kebaikan, bukan ikut serta menciptakan hal-hal yang kurang baik. Maka banyak contoh-contoh yang diungkapkan Tuhan Yesus tadi harus menjadi keutamaan bagi kita. Dan contohnya ada dalam bacaan yang pertama tadi, Daud. Jadi bukan tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Daud sudah menunjukkan contoh, dan saya yakin di kalangan umat kita banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Daud yang dikejar oleh Raja Saul dengan pasukan 3.000 orang untuk membinasakan Daud. Tetapi tiba saatnya di mana justru Daud yang mempunyai kesempatan untuk membinasakan Saul. Maka teman-teman Daud mengatakan, baiklah, tancapkan satu kali pedang, tombak ke dadanya. Tidak usah 2 kali, 1 kali saja sudah cukup. Apa yang Daud katakan? Jangan kau apa-apakan dia. Karena siapakah yang melakukan sesuatu terhadap orang yang diurapi yang tidak mendapatkan hukuman? Jangan kau apa-apakan dia. Mereka hanya mengambil tombak itu dan mengatakan, tombakmu ada pada saya, biarkanlah seseorang datang mengambilnya. Apa artinya? Kalau saya mau tombak ini menancap di dadamu, pasti sudah. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan kejahatan seperti yang kau ikhtiarkan kepada saya. Dia membalas ikhtiar kejahatan dari Saul dengan kebaikan. Saudara-saudariku, baiklah, pada kesempatan yang sangat indah sore hari ini kita berkumpul, kita camkan baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuan. Saya kira kita yang sering di pasar dulu tahu ini bagaimana orang Toraja dulu mengukur beras ya. Ketika kita membeli beras atau menjual beras dulu, liter begini, dipenuhi laman nih goyang-goyang ustene, raku siapa yang main mana? Ini ukuran murah hati, bukan ukuran keadilan. Kau beli 1 liter, saya kasih 1 liter. Tapi mungkin yang dikasih ini mungkin bukan hanya 1 liter, tapi 1,3/4 liter. Dipenuhi, digoyang-goyang siapa? Lerau pada usde mana di beruang tahu. Ini persis yang dikatakan di sini. Suatu takaran yang baik, dipadatkan, diguncang-guncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Kalau kita ingin orang lain menggunakan ukuran murah hati kepada kita, gunakanlah ukuran itu untuk orang lain. Maka marilah kita camkan baik-baik sabda Allah ini, kita tanamkan di dalam diri kita, kita bersihkan semua diri kita dari hal-hal yang mungkin mengganjal satu sama lain. Biarlah kita dengan hati yang suci murni bisa sungguh bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan,
memohon berkat atas tempat ini. Biarlah tempat ini, dari tempat ini mengalirlah rahmat untuk kita semua dan untuk orang-orang yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dinyatakan adil, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan dalam apa yang Maha Kuasa, dan di sini akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bagi gereja-gereja, semoga Bapa menerangi dan mendampingi gereja-gereja agar berusaha mencari dan menghormati segala sesuatu yang merukunkan mereka dan menjauhkan diri dari sikap mencari-cari yang berlainan dengan dan bertentangan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang dibebani tanggung jawab, semoga Bapa membantu dengan rahmat-Nya mereka yang dibebani tanggung jawab, agar bukan kepentingan dan kewibawaan pribadi, melainkan kesejahteraan umum yang selalu dijadikan pedoman kebijaksanaan dan mengambil keputusan dan tindakan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tertindas, semoga Bapa memelihara mereka yang tertindas dalam cinta kasih putranya, jangan sampai terbawa oleh arus kebencian. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa membimbing kita agar jangan bersikap lebih keras terhadap sesama daripada terhadap diri sendiri. Marilah kita mohon. Ya Bapa, bersama umat-Mu di Stasi Santo Albertus Agung Tongan ini, kami memohon semoga Engkau memberkati kami semua. Kami yang menjalankan banyak kegiatan dalam rangka ungkapan syukur kami kepadamu, sekaligus memohon berkat-Mu atas gedung gereja ini. Memohon kepadamu, semoga Engkau tinggal di tengah-tengah kami. Cairkanlah hati kami satu terhadap yang lain, agar kami semakin terbuka untuk dapat bekerja sama, dapat saling membantu dalam mewujudkan acara ini. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik hingga selesainya nanti. Dan kami mohon pula kepadamu, berikanlah kepada kami cuaca yang baik. Biarlah semua persiapan yang telah kami buat, semua rencana yang akan kami laksanakan dapat terwujud dengan baik seturut kehendak-Mu. Dan terutama, semoga umat-Mu di tempat ini semakin bersatu padu dalam menghidupi iman mereka. Marilah kita mohon. Sejenak kita doakan semua orang yang telah berjasa maupun semua orang yang telah ikut ambil bagian dalam hidup menggereja sejak awalnya hadir gedung gereja di tempat ini hingga saat ini. Khususnya kita berdoa bagi mereka semua yang telah mendahului kita. Banyak orang, banyak pihak yang terlibat. Yang saya hadir secara spiritual, mereka hadir di tempat ini. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Tuhan, dan terimalah mereka ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah Engkau menyempurnakan segala amal bakti mereka yang telah mereka tunjukkan untuk kehidupan menggereja di tempat ini hingga saat ini. Semoga kami semua juga yang hadir di sini dapat meneladan contoh-contoh yang telah mereka tunjukkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
di dalam hati kita kenangkan mereka yang masih kita kenal, yang telah mendahului kita, yang pernah ikut ambil bagian dalam kehidupan menggereja di tempat ini. Maha baik, sumber cinta kasih, Yesus Putramu merupakan teladan hidup dalam hal cinta kasih terhadap lawan dan musuh. Dengarkanlah doa-doa yang merupakan niat kami untuk mengikuti jejak Putramu itu, dan selamatkanlah mereka yang kami doakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudara ini diberikan kepada Tuhan dan saudara kita. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Kau persatukan dengan persembahan diri Putramu, sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putramu untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan.
Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Inilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, para pendahulu kami, mereka semua yang telah berjasa dan pernah terlibat dalam kehidupan menggereja di tempat ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka semua yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Damai Kristus. Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Tuhan, saya tidak pantas berkata pada saya, tapi bersama saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri Putramu kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen itu kami semakin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Kau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk sejenak.
kita dengarkan beberapa penyampaian. Kita bersama sebentar untuk mendengarkan beberapa penyampaian sehubungan dengan rangkaian acara kita, khususnya untuk besok, karena 3 hari ke depan kita masih akan ada kegiatan-kegiatan di sini. Besok, lusa, dan hari sesudah itu. Tapi sebelumnya kami atas nama umat di stasi 1 Albertus Tonga ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Paulus Tomli bersama dengan frater yang berkenan hadir sore hari ini untuk bersama-sama dengan kita merayakan Ekaristi, khususnya untuk mengenangkan dan mendoakan semua keluarga kita, khususnya orang-orang yang telah merintis gereja ini dari awal dan telah berulang dan dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Paroki atas pelayanan sakramen Ekaristi pada sore hari ini. Dan pasti hari-hari ke depan Pastor akan tetap mendampingi kita. Terima kasih juga kepada semua petugas liturgi yang ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi ini, para lektor, doa umat, bermasmur, dirigen, dan juga organis. Terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, atas perayaan Ekaristi ini. Kemudian untuk acara besok, jadi besok hari Senin kita akan mulai mengadakan upacara pada jam 8.30. Besok itu adalah penerimaan sakramen Krisma dan komuni pertama. Jadi perayaan Ekaristi dimulai tepat jam 8.30 atau setengah 9. Ya, pagi. Ya. Jadi setengah 9 pagi, ya, jangan sampai datang setengah 9 malam. Ya. Jadi jam 8.30 atau setengah 9 pagi, diperkirakan sekitar 1,5 jam, karena cukup banyak anak-anak kita yang akan lebih sekitar 120, 126 kalau tidak salah. Jadi perayaan mungkin agak panjang sedikit. Lalu sesudah itu jam 11 sampai dengan jam 11.30 ada acara Mahlalan Adat. Ini akan diatur oleh seksi Mahlalan Adat. Kemudian jam 11.30 istirahat. Lalu jam 20 besok itu masih ada, jadi jam 8 malam masih ada acara yaitu Mas Sobateno. Ini akan kembali dilaksanakan oleh Pastor Dians. Jadi dari pagi sampai malam besok, khususnya kita umat di sini akan berada di sekitar gereja ini untuk merayakan rangkaian acara yang sudah kita rencanakan. Tentu saja diharapkan kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara-acara dan acara-acara ini. Saudara-saudara yang dari luar stasi ini atau tetangga-tetangga yang berkenan
Jadi itu untuk perayaan besok. Petugas liturgi saya kira sudah ada, saya tidak sempat bawa di sini, tetapi petugas liturgi sudah dilatih kemarin, sudah ada berani kemarin, jadi supaya petugas liturgi sudah datang jam paling lambat jam 8 kita bersiap besok. Jadi yang mengambil bagian dalam liturgi besok supaya datang jam 8, setengah jam sebelum upacara dimulai. Itu mengenai rangkaian acara kita besok. Ini ada penyampaian dari organisasi Pencaksilat Pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria dari THSDAM. Saya mohon maaf saya tidak bisa membaca dengan baik, tidak ada kacamata. Tapi nanti mungkin masih ada kesempatan untuk bisa mengumumkan arti ini lagi. Di sini masa untuk pendaftaran ini, masa pendaftaran masih sampai dengan tanggal 28 Februari, jadi masih ada bisa minggu depan kita umumkan lagi untuk stasiun sini. Kemudian ada sumbangan dari keluarga Mama Felix dari Irian dari Papua, dari proposal yang diedarkan sebanyak 1 juta rupiah kepada keluarga Mama Felix. Kita ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati segala amal bakti dan hidup keluarga serta segala pekerjaan. Kemudian sumbangan dari keluarga Mama Lika sebanyak 1.500.000 rupiah, dan sumbangan dari keluarga Neni Ripal Putringen. Belum ada rupiahnya di sini, nominalnya. Ada sumbangan dari keluarga Bapak Makrim Labok sebanyak 1 juta rupiah. Sumbangan dari keluarga tanpa nama 300.000 rupiah. Sumbangan dari keluarga saudara Ronald Padang Ronald ya. Di sini Ronald. Iya, Ronald Padang. Oh, Padang. Ronald Padang melalui rekening gereja sebanyak 3 juta rupiah. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara kita yang memberikan sumbangan kegiatan keberkatan ini, kita ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Dan di sini masih ada keluarga gereja stasi Batu Papan. Itu gereja dari keluarga Neni Ripal Putringen. Oh, ini yang tadi belum ada namanya, saya hitung dulu. Ya, sebanyak 200.000 rupiah. Terima kasih kepada semua saudara-saudara kita yang telah memberikan sumbangan-sumbangan ini untuk kegiatan kita. Kita semua tetap berdoa semoga semua sumbangsi dalam bentuk doa, dalam bentuk pikiran, dan dalam bentuk apa saja untuk kegiatan kita ini akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Pengasih dengan segala kemurahan-Nya.
Saya kira ini penyampaian untuk sore ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih atas kehadiran kita dalam upacara ini. Ada cukup banyak saudara-saudara kita dari luar, ada beberapa anggota Dewas, pengurus Dewas yang hadir sore hari ini. Terima kasih, ini sebuah tanda bahwa perayaan kita ini sungguh-sungguh mendapat dukungan yang sangat besar dari Dewas dan baik dari paroki maupun dari wilayah. Kedua wilayah juga hadir pada sore hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita. Lihat di luar ada jemaat perantauan, Pak Mikael Andin ada di luar ya. Pak Mikael Andin bersama dengan Pak Romi. Terima kasih atas kehadiran kita. Baik, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita sore hari ini. Kita sekali lagi mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga atas kita sekalian, atas segenap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, dan atas seluruh rangkaian acara kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.
Kemudian untuk anak-anakku ada kotak disiapkan di depannya. Ya, jadi tidak usah lagi bertanya kiri kanan lagi di situ. Sama dengan yang komuni pertama ya. Kalau gilirannya nanti maju terima komuni pertama ya langsung ya di bawah. Orang tua, seluruh orang tua daripada Krismawati calon komuni supaya melihat tempat di tenda yang kosong. Ya, tapi rombongan itu tempat-tempat lain, misalnya kor. Ya, jadi tidak ada lagi yang masuk di dalam atau di samping gereja berkerumun untuk mengambil gambar anak-anak. Lagi pengambilan gambar itu hanya dilakukan oleh yang sudah ditugaskan. Ada 3 orang, ada 2 dari itu. Apalagi sementara liturgi berjalan, tidak boleh ada yang ambil gambar, baik itu dari tempat duduk maupun dari mana saja di dalam gereja, tidak boleh kecuali yang sudah ditugaskan untuk itu. Terima kasih. Di tete tampu kalona di saladan sapan minanganna di laurani di lente pelalan napo bayu sielekna te banua di lindo puang napo dodo sangkalamakna te sondong di rupa anak rampan di lino matangai lalanta saladan anggamairi sisaman mata kalambanan talingkai mas solanasang nalambi te allo totemo na dete kulla dirande lulangan di pakasal lerenge na di pabintin tanah saririnna aluk masero pindan sangka mabase banawa di laurani lakote kasal lebarini di lente pelalan lakote karangan siratuan tomen daun rangka tomen tak bitaruno la di palimbong lako batang di kalena la di patasig lako tondon to batangna sakramen katumimburan masallo sakramen kamatotoran Allah di pakasal leringe na di pabintin tanah saririnna lante sangka na kapemalaran ma'alo totemo lante kullah dirande nulangan laku kuwa tabi rokoriwan malabina topura di padudungi bunga dia so kita bang timban tingayona patutungan dia toti randuk barana kalando toti oton lamba pawanganan topi rande rak bulawan naribongan didi topi sapu bokok borisan rak na paran kayu-kayu
para buku. Napon mo'y karong kosan nalimpan ni kamaupanan. Di tanda balok dito ding rongkok. Kumualangan di pakasan lerengnya na kurian sumangala di palimbong sabak palayan Napoleon palayalangan tangan alangi daw talutuk na batara. Langan riwan malari na puang titanan talu puang samba batu lalikan. Kumua den no upa na po upa paraya na po paraya. Anna bungka ba manikna kilang pentiruan bulawan na empalimbong kalisuan bulawan na umpatasip keran manikna limbong tamate stasi donga mahal lotote molan tekulla dirande lulangan tara palembang mas sulangasam tatilling minangalambe anggamai kurre 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 semangat. Kunjungi umatmu lembaran nomor 1. Ya Roh Kudus, kunjungi umatmu, kuatkan hati kasih-Nya, suriahi hati-Nya, singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Ya Roh Kudus, semangat yang baru, cairkan hati yang ragu, curahkanlah karunia penangguh, hidupkan hati yang lesu. Ya Roh Kudus, satukan umatmu di dalam Kudus, kunjungi umatmu, kuatkan hati kasih-Nya, dipenuhi hati-Nya, agar setia jadi teladan, cairkan hati yang baru, curahkanlah karunia peneguh, hidupkan hati Dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Bapak Fikir yang terhormat, pada hari yang berbahagia ini kami mengantar saudara-saudari kami calon penerima Krisma yang berjumlah 73 orang dan calon penerima komuni pertama yang berjumlah 46 orang. Mereka rindu untuk menerima sakramen-sakramen gereja dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Setelah mengikuti pelajaran dan pendalaman iman, para calon Krisma dan komuni pertama ini telah siap untuk menerima sakramen-sakramen tersebut. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Fikir menerimakan sakramen perbuatan kepada para calon Krisma dan menerimakan komuni pertama kepada para calon penerima komuni pertama. Khususnya para katekis dan para pendamping calon penerima sakramen penguatan. Bapak Ibu
sungguh telah berpartisipasi dalam karya kegembalaan kami dengan menyiapkan dan membimbing saudara-saudari kita ini kepada pemenuhan inisiasi yang akan terlaksana hari ini. Maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan pastor Bapak Ibu serta seluruh umat paroki Santa Teresia Lantepao. Saudara-saudari, agar kita layak merayakan misteri iman ini, marilah kita mempersiapkan hati sejenak seraya memohon pengampunan dan belas kasih Allah atas dosa-dosa kita. Marilah bersama-sama menyatakan tobat kita dengan berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Mulia, kepada malaikat yang Maha Kudus dan kepada saudara sekalian, supaya menyembahkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Lebaran nomor 3.
kasih, limpahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, teristimewa bagi para calon Krisma yang pada hari ini mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus. Semoga karya Roh Kudus bekerja dan menyatukan kami dalam pengharapan dan menguatkan kami dengan cinta kasih Putra-Mu, dengan tabah dan bergegas menuju kedewasaan iman akan Kristus yang mewujud nyata dalam kepedulian terhadap sesama dengan bertekun mewartakan kabar baik di tengah lingkungan hidup. Bapa, pada hari ini juga kami membawa anak-anak kami, para calon penerima komuni pertama, ke meja perjamuan suci Putra-Mu. Kami ingin mereka pun masuk dan terlibat di dalamnya sebagai murid-murid Putra-Mu. Sambutlah mereka dengan cinta-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.